sana adalah beberapa koloni saya ya yang ada di tengah kebun salak. Ini usianya sekitar 1 bulan lah, belum 1 bulan karena tanggal 1 Oktober dan hari ini tanggal 24 Oktober. Nanti kita akan melihat perkembangannya, kira-kira tingkat efektivitas dari stup topping dan stup kotak biasa untuk trigona jenis Levisep, kira-kira nanti efektif yang mana. Ini saya juga masih melakukan taraf uji coba untuk budidaya trigona di kebun salak, bisa menghasilkan madu atau tidak, karena ini kebun salak walaupun di sekitar 25 meter dari kebun ini banyak pohon Kaliandra pagoda, dan juga di sana juga masih banyak bunga-bungaan liar. Mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan ya, sehingga bisa dijadikan pertimbangan bagi para teman-teman petani salak seperti saya yang mempunyai lahan terbatas, khususnya di halaman rumah, di dekat rumah itu tidak punya lahan. Mudah-mudahan kalau ini hasilnya bagus, nanti bisa dijadikan pertimbangan untuk teman-teman petani salak yang ingin membudidaya trigona atau kelanceng. Baik, langsung saja kita akan menuju atau melihat bagaimana perkembangannya trigona atau koloni saya yang ada di perkebunan salak. Nanti kita akan mengecek satu persatu mungkin kalau waktunya cukup ya. Kalau tidak ya nanti kita akan melihat beberapa. Jadi untuk deretan yang depan ini saya menggunakan stup topping yang saya gunakan untuk deretan yang depan ini. Di sini koloninya belum banyak, baru sekitar berapa ini ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, baru 10 koloni, karena ini masih tingkat uji coba dan kita akan lihat hasilnya. Ini stup topping untuk tetra Levisep. Ya, untuk lubang toppingnya menciut ya, tapi masih ada aktivitas di sana. Nah, dan ini ada kantong madunya sudah mulai dibuat yang baru ya. Jadi dulu saya pas meletakkannya itu enggak seperti ini, enggak ada lubang-lubangnya seperti ini ya. Ini mungkin berhasil ya. Dan kalau dilihat kantong madunya masih kosong ya, jadi ini yang ada bipolen ya, bipolen, madunya belum ada itu, tapi nggak tahu itu yang rapat itu. Jadi gitu ya untuk stup topping yang pertama. Jadi dulu stup ini lubang keluar masuknya bukan di atas tapi di bawah. Tapi pas di bawah ini sebelum saya tutup pakai kayu, dulu sempat lubang topping yang sini, ini yang tengah ini malah ditutup rapat sama koloninya. Jadi koloninya tidak ada aktivitas di atas di topping, tapi aktivitasnya ada di stup bawah sini. Ini untuk yang pertama. Kita tutup kembali. Selanjutnya kita cek yang ini, stup topping yang kedua.
Nah, kalau ini kelihatannya melakukan aktivitas di atas dan kantong madu juga sudah dibuat ya. Kantong madu sudah dibuat. Coba saya buka saja ini plastiknya biar teman-teman bisa melihat dengan jelas. Nah, ini dibuat kantong-kantong madu yang baru ya. Ya, saya sedikit menjauh karena agak galak juga ini. Iya, saya diserang. Saya mundur. Nanti kita mendekat lagi. Ya, saya pakai perlindungan ini, kaos saya naikkan ke atas. Sebetulnya kalau kita diserang sama Levisep itu bukan kasihan sama kitanya, tapi kasihan sama koloninya ya. Karena koloninya masuk ke rambut, rambutnya di gini-giniin ya, nanti mati koloninya. Jadi kasihan koloninya sebetulnya. Karena ini kan nggak nyengat ya, trigona ya. Lanjut ya. Ya, jadi kelihatannya ini berhasil. Tapi akan kita lihat ya. Kita coba pecah satu ini, apakah isinya madu atau bipolen. Ya, ternyata isinya madu tapi sedikit sekali. Isinya madu tapi sedikit sekali. Ya, isinya madu tapi sedikit sekali. Dan mungkin karena ini ada di tengah kebun salak ya, memang produktivitas dari nektar dari bunga salak ini sedikit, banyakkan bipolennya ya. Jadi itu ya, tadi kita sudah lihat stup yang pertama yang ini, terus kita juga sudah buka yang ini untuk stup topping. Baik, selanjutnya akan kita tutup, lalu kita akan coba lihat yang stup kotak sekat biasa ya. Ini sudah kita tutup ya, sudah kita tutup. Selanjutnya ini masih menyerang, kita akan coba lihat. Ini juga stup kotak, tapi ini tidak sekat ya, tidak sekat. Kita lihat ada aktivitasnya ada. Nah, itu kayu-kayu dulu saya ngambil, saya masukkan sama kayu-kayunya ya, karena ini didapat dari kayu pinus. Kelihatan telurnya. Dan ini untuk madunya, maksudnya kantong madunya. Nah, ini kalau saya buka nyerang lagi, ini kelihatannya galak banget. Nah, kelihatan ya. Nah, itu juga kelihatan ada madunya ya, kelihatan ada madunya. Nah, itu, tapi yang lain kelihatannya masih kosong, untuk yang lain. Tapi pada dasarnya atau pada intinya stup kotak persegi panjang dengan sekat ataupun yang tidak sekat, dan juga stup topping walaupun untuk jenis Levisep itu semuanya bisa ya. Hanya saja secara pribadi masih memikirkan biaya pembuatan bahan. Kalau kita pakai stup yang topping seperti ini, otomatis bahannya lebih banyak dan pembuatannya pun lebih lama. Karena itu kita harus buat 2 kotak. Kalau untuk stup yang model seperti ini itu bahannya sedikit, terus untuk pembuatannya lebih cepat. Gitu aja sih kalau menurut saya ya. Kalau menurut teman-teman ya monggo lah teman-teman nilai sendiri bagaimana. Dan juga bagi para senior, saya mohon pencerahannya ya, karena saya masih pemula sekali, masih pemula dalam berbudidaya trigona. Mungkin ada senior atau teman yang sudah pernah melakukan budidaya di perkebunan salak seperti ini ya, saya mohon pencerahannya, nanti bisa di komen untuk video ini ya, saya diberitahu supaya nanti saya bisa
mengambil ilmu dari para teman-teman atau senior. Oke, sementara demikian dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Selamat beraktivitas, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Salam Trigona Indonesia dan dadah.